Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar khusus bersama saya Rehana Mejia. Dan pemirsa, di hari ini Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah kepala badan dan juga kepala di Istana Merdeka. Dan bagaimana kondisi saat ini, Anda bisa melihat di layar kaca Anda bersama-sama pemirsa. DPR dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM kita sendiri. Dan tentu pemerintah akan mengkaji semua itu, termasuk juga apa-apa yang sudah diserahkan oleh tim-tim yang dibentuk oleh pemerintah pada waktu-waktu yang lalu, dan juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM. Dan saya akan komunikasikan hal ini, juga koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai ya, untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan. Itu sesuatu yang perlu kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama. Tetapi tentu kita memiliki satu keyakinan yang teguh bahwa pemerintah yang baru di bawah pimpinan Pak Prabowo Subianto ini mempunyai komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan, termasuk juga ke depan kita membangun kehidupan bangsa dan negara kita ini dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, baik yang dirumuskan oleh PBB maupun dalam semua peraturan perundang-undangan maupun dan konstitusi kita sendiri. Mengapa perlu dianalisis lagi, Prof? Karena kan sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah menyebutkan bahwa aksi 98 ini sudah termasuk pelanggaran HAM berat nih, Prof. Ya, kategori seperti itu memang sudah dikemukakan, dan kita kategori-kategori itu kan sudah dibuat dan diputuskan oleh pemerintah yang lalu, dan pemerintah yang sekarang kan belum, karena ini kan baru sama sekali ya dibentuk koordinator urusan HAM ini, dan tidak ada salahnya kalau kami mempelajari apa yang telah dirumuskan oleh pemerintah yang lalu, dan apa juga yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM, dan juga pandangan-pandangan dan masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat. Jadi percayalah bahwa pemerintah punya komitmen untuk menegakkan masalah-masalah HAM ini sendiri. Tahun 98 itu saya ada di Jakarta, ada di sini, di tempat ini, dan menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada awal-awal itu saya juga menjadi Menteri Kehakiman dan HAM, jadi cukup mengerti tentang persoalan yang ini, dan tentu menjadi concern kita bersama-sama ya. Jadi jangan ada anggapan bahwa kita nggak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Tetap itu mungkin agak misunderstanding apa yang dikatakan sampaikan kemarin ya. Terima kasih banyak. Sama. Ya pemirsa, lalu bagaimana kondisi saat ini di Istana Merdeka? Sudah ada reporter kami yakni Ikra Anggana yang akan mengabarkan langsung dari sana. Selamat pagi Ikra. Ikra, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Rehana dan juga pemirsa. Hari ini Presiden Prabowo Subianto kembali akan melantik sejumlah pejabat negara untuk membantu di Kabinet Merah Putih dalam periode 2024-2029. Sejumlah tokoh nasional atau bisa kami sampaikan calon pejabat negara ini sudah hadir di Istana Negara Jakarta. Baru saja kembali hadir Luhut Binsar Panjaitan, di mana kalau kemarin Luhut ini dilantik sebagai Dewan Ekonomi Nasional, namun jika kami dapatkan daftar namanya hari ini, dirinya Luhut Binsar Panjaitan juga akan kembali dilantik sebagai penasihat khusus Presiden urusan investasi. Dan memang nanti acaranya sendiri, pelantikan hari ini akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana akan dimulai pelantikan pertama ini. Yang akan dilantik adalah Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Andes Haji Sunarto SHMH, di mana memang tadi kami lihat sendiri Sunarto ini sudah masuk ke dalam Istana Negara, dan sejumlah tokoh lainnya pun sudah masuk ke dalam Istana Negara Jakarta untuk melakukan rangkaian prosesi jelang pelantikan dimulai pada pukul 10 nanti. Beberapa badan dan kepala negara dilantik Rehana dan juga pemirsa hari ini. Sebut saja tadi pertama ini adalah Ketua Mahkamah Agung, yang kedua ini adalah terkait utusan khusus Presiden, di mana di sini kami catat terdapat 7 nama yang akan dilantik, dan juga ada juga penasehat khusus Presiden, utusan khusus Presiden, staf khusus Presiden. Memang kita akan melihat bersama kira-kira siapa saja nama-nama yang akan terlihat nanti ketika mau menjelang pelantikan di dalam. Namun selain itu juga ada pelantikan daripada kepala
badan-badan yang akan bekerja bersama Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Di sini juga kami mendapatkan informasi akan dilantik badan penyelenggara haji dari kepala hingga wakil kepala badan penyelenggara haji. Juga akan dilantik Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Juga di sini juga kami melihat akan dilantik Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Meski kami sudah mendapatkan beberapa nama pemirsa, tapi kita harus tunggu bersama apakah nama-nama tersebut memang akan dilantik hari ini. Namun sejauh sampai pagi hari ini, nama-nama yang kami peroleh ini sudah datang ke Istana Negara untuk dilantik. Dan tadi kami juga melihat ada kedatangan dari Aceh Hasan Syazili. Ini merupakan wakil ketua atau sekjen, jika salah mohon dikoreksi, ini dari Partai Golkar, yang tadi mengatakan bahwa dirinya akan dilantik sebagai Gubernur Lemhanas. Memang di luar daripada daftar yang kami pegang, namun beberapa nama yang hadir hari ini, jika kita melihat beberapa hari sebelumnya, ini adalah nama-nama yang juga dipanggil ke Kertanegara 4 dan juga dipanggil ke Hambalang atau pada saat Hambalang Retreat. Sebut saja tadi ada Raffi Ahmad yang sudah hadir, ada juga Yofi Widianto, ada Babe Haikal, ada ada Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang jika kami mendapatkan informasinya di sini akan dilantik sebagai penasihat khusus Presiden urusan pertahanan nasional. Dan memang sampai saat ini sejumlah tamu negara ini terus berdatangan, mulai dari tadi ada perwakilan dari wakil-wakil MA. Namun yang membedakan antara pihak yang dilantik atau orang yang akan dilantik dengan tamu negara ini, kami melihat dari dasi yang dipakai, begitu pemirsa. Jika para pejabat negara yang akan dilantik ini menggunakan dress code ini PSL, pakaian seragam lengkap ataupun jas dengan dasi berwarna biru muda, dan tamu-tamu undangan lainnya ini datang ke Istana Negara ini menggunakan dasi berwarna merah, tidak menggunakan berwarna biru muda. Memang ini menjadi hal yang cukup unik untuk prosesi pelantikan beberapa pejabat negara di hari ini dalam kerjasamanya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama 5 tahun ke depan. Rehana. Ya baik, Ikra, tadi Anda menyebutkan sudah ada beberapa nama yang sebelumnya mengunjungi Kertanegara. Apakah di siang hari ini nama-nama tersebut semuanya hadir atau memang ada beberapa yang tidak hadir, Ikra? Ya, Rehana dan juga pemirsa, ini seakan menjawab sebuah pertanyaan jika di hari kemarin pelantikan menteri dan juga wakil menteri, beberapa nama seperti Raffi Ahmad, kemudian ada nama Zita Anjani, kemudian ada nama Gus Miftah seperti itu ya, yang tidak hadir baik di prosesi menteri maupun di wakil menteri. Namun di hari ini tadi nama-nama tersebut hadir. Jika kami dapat menyebutkan beberapa nama seperti Mardiono, ini yang sebagaimana kita tahu bahwa dirinya adalah PLT Ketum P3 yang sempat mengunjungi Kertanegara, hari ini juga nampak hadir di Istana Negara untuk menggunakan dasi berwarna biru untuk hadir ke dalam Istana Negara Jakarta. Ada juga tadi Gus Miftah, ada Raffi Ahmad, tadi kami sudah sebutkan, Ahmad Ridho Sabana, kami melihat Muhadjir Effendi sudah datang ke Istana Negara juga, dan itu adalah beberapa tokoh yang memang juga dipanggil ke Kertanegara untuk bertemu bersama Presiden Prabowo Subianto. Dan memang selain nama-nama tersebut, kami juga melihat beberapa menteri, beberapa Menko juga sudah tiba di Istana Negara Jakarta. Memang kehadiran Menko ini nampaknya karena akan bersinergis bersama beberapa kepala badan ataupun kepala badan yang akan bekerja sama bersama di dalam pemerintahan ke depan. Jika kami sebutkan kembali beberapa nama yang sudah hadir di sini, kami melihat Daniel Anzar Simanjuntak,
yang tadi kami sempat singgung dilantik sebagai apa, Mas? Nah, dirinya tidak menjawab, namun ketika kami tanyakan apakah betul sebagai wakil kepada Badan Haji, ya dirinya tidak menolak ataupun mengiyakan seperti itu. Namun jika memang betul, karena Danhil juga sempat kita ketahui sempat datang ke Kertanegara dan di Hambalang, dan hari ini nampak hadir di Istana Negara Jakarta. Rehana. Ikra Anggana, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas Ikra, dan tentunya kami juga masih akan terus mengupdate informasi untuk Anda pemirsa. Kabar khusus akan kembali menemani Anda setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar khusus. Tadi kita sudah mendapatkan informasi kemudian dari reporter TV One ada Ikra Anggana di sana. Kalau misalnya di siang hari ini nanti pemirsa akan ada pelantikan kepala badan, dan juga sudah ada beberapa nama yang kemudian sebelumnya sudah dipanggil ke Kertanegara, dan juga di hari ini nama-nama tersebut juga hadir ke Istana Negara untuk melakukan pelantikan. Adapun pemirsa, memang kalau kita mengulas sedikit, untuk secara resmi, Prabowo Subianto juga memang belum mengumumkan nama-nama yang kemudian hadir di hari ini, apakah nantinya akan mengisi posisi di lembaga, apakah kemudian nanti selanjutnya. Namun kalau kita lihat pemirsa, ini ada banyak sekali nama-nama yang sudah hadir, sebut saja ini tadi ada dari kalangan artis, kemudian juga ada dari beberapa yang sebelumnya sudah pernah menjabat dalam kabinet dari Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimana pandangan dari pakar politik, kita akan sama-sama bergabung bersama dengan Bapak Arief Nurul Iman selaku pengamat politik. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Ya Pak Arief, ini kalau dilihat sebelumnya kan ada nama-nama yang kemudian diketahui datang ke Kertanegara, yang kemudian juga di hari ini hadir juga di Istana Negara. Menurut dari pandangan Pak Arief sendiri seperti apa Pak? Ya, dari tokoh-tokoh yang hadir pada siang hari ini di Istana yang isunya akan dilantik sebagai kepala badan, tentu ini makin mempertebal bahwa dugaan kabinet ini merupakan kabinet akomodasi politik. Karena itu penambahan kepala badan ini juga makin meyakinkan publik bahwa kabinet ini sebagai bagian ucapan terima kasih kepada para pendukung-pendukung dalam Pilpres kemarin. Tetapi di sisi lain juga perlu kita lihat bahwa penambahan badan kabinet ini juga akan terjadi kontradiksi maupun overlap, tumpang tindih ketika badan ini berdiri atau dilantik. Karena kita lihat dari bocoran yang kita dapat bahwa badan ini juga sejatinya di beberapa kementerian telah ada. Misalnya badan soal UMKM, bukankah di kementerian juga telah ada kementerian soal UMKM? Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Jadi menurut pandangan Anda, apakah kemudian ini penambahan badan akan efektif? Atau seperti apa Pak? Saya kira dengan makin banyaknya lembaga negara, kementerian yang sudah gemuk, dan kemudian penambahan badan ini tentu akan memperluas atau memperpanjang garis koordinasi yang artinya akan memperlambat kinerja dari kabinet Prabowo Gibran mendatang. Karena semakin banyak aktor atau lembaga yang mengatur negara ini, tentu dampaknya koordinasi makin panjang, dan karena itu untuk membuat keputusan juga semakin lebih lama juga. Berarti memang untuk tadi ya Pak ya, semakin gemuk berarti semakin sulit Pak. Kemudian kalau dilihat ini ada beberapa tokoh yang dilihat ada dari kalangan artis, kemudian juga dari kalangan yang memang ini sebelumnya sudah pernah menjabat juga dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pak, kalau dilihat rekam jejaknya seperti apa dari pandangan Anda Pak? Ya, dilihat dari sisi rekam jejak postur kabinet kemarin, banyak diisi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari kekuatan politik. Hampir semua partai politik terakomodasi duduk di kabinet, bahkan partai politik yang tidak menjadi bagian dalam Pilpres kemarin juga mendapat kursi. Misalnya PKB, ada ketua umumnya duduk sebagai Menko, kemudian ada Wamen juga duduk menjadi Wamen perindustrian. Di partai lain juga kita lihat ada kader-kader PKS non kader partai, tetapi di endorsement PKS juga masuk. Ini tentu
meyakinkan atau makin menajamkan persepsi publik bahwa kabinet ini bagian dari akomodasi politik. Dilihat dari sosok-sosok yang dilantik kemarin, tentu ini diisi oleh banyak kalangan, mulai dari profesional, politisi, hingga artis maupun tokoh publik. Tetapi dosis yang paling besar bisa kita lihat bahwa ini diisi para politisi yang lebih menjadi wajah kabinet Prabowo Gibran ini. Baik, Pak Arief, kita masih akan terus berbincang mengenai pelantikan Kepala Badan di hari ini, tapi kami harus jeda terlebih dahulu karena kabar khusus akan kembali setelah jeda berikut ini.